Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Untuk hari ini special request, ada yang bertanya tentang posisi lens saat ini di harga ini. So guys, saya menggunakan 4 hour sebelum kita ke daily. Jadi di harga ini, let me see to trend sweep extension, this one. Oke, kita akan lihat without knowing the left side ya, seperti biasa. Without knowing the left side, we are trying to finding the best place for so I guess it does. Jadi kalau secara technically the last-nya kan di 50 ya, the last date-nya kan dia di 50, dan saat ini kalau ini this is 3 swing, kalau ini adalah 3 swing di starting from, kita starting from 3 swing starting from this area. Oke, kemudian this one 1, 2, dan 3, dia sudah masuk di area for buying. Actually this is the area for buying. Nah, di area ini kan dia endingnya kan kalau di sana kan di 50 ya. Sementara dia punya harga di 66. Saat ini secara Elliott wave rule-nya dia sudah dapat ya. Rule-nya 3 swing low-nya dia 100-nya dia dapat. Dalam artian saat ini kita akan coba buka secara this one di area ini. Untuk Trimitra Propertindo ini memang secara volume pun juga baru-baru ini dia beberapa hari ini dia terbangun ya, setelah ya cukup lama tertidur dari from this area. Dia tertidur ini naik terlalu tinggi tapi tanpa high volume. Oke, tanpa high volume. Nah, so we trying to find dia harus tembus di harga berapa untuk confirm bahwa ini adalah this one. So my view, untuk my view di stock ini, di saham ini, dia harus break di 220 untuk confirm 1, 2, 3. Wave 1, 2, and then this is the wave 3. Kalau sudah wave 3, nah ini karena tipe dari beberapa corrective wave itu banyak ya, ada 535, ada 335 seperti itu, dan ada WXY ya. Ini tipe-tipe dari korektif yang common di korektifnya. Triangle
dan lain-lain itu biasanya kalau triangle hanya bermain di wave 4 ya, wave 4-nya saja, sehingga kita tidak terlalu terpengaruh dengan adanya triangle dan lain-lain. Yang kita tahu adalah 535, 335 dan WXY. So this is the question is first thing, the question is dia harus break di harga kisaran harga ini. Dia harus break di 173 ya. Dia harus break di 173 untuk confirm 173 untuk ini harga ini. Dia untuk confirm the next leg-nya apakah akan break di 219 or not. Itu. Kalau dia break di 219, then we can say di harga ini dia break di 219, then next targetnya jauh pasti, karena minim, kalaupun minim ya, minimnya itu kalaupun di harga ini, coba kita lihat di PGR, RSI, Strength Index. Okay. This one. So this is the RSI. Ya, biasa pakai RSI. Oke, ini biasanya red. Saya bisa pakai RSI 13 ya. Di harga ini 1, 2, and then next targetnya adalah ini. Pertama adalah apakah ini adalah wave 2? That is the question. Karena wave 2 itu minimum adalah 50% from wave 1. Jadi separuh dari wave 1 ini, adalah wave 2. So kita akan hitung di area ini. Kalau dia sudah separuh pergerakan dari harga ini, dia sudah separuh, maka bisa dibilang, kita coba dari retracement-nya. Ya. Look at this. It's already touching the Fibo 50-nya di sini. So, dengan demikian maka bisa dibilang bahwa konfirmasi yang bisa didapat adalah this is the wave 1, this is the wave 2. Oke, secara Elliott, and then next targetnya adalah dia akan ke apa? Dia akan ke break 1219 atau tidak. Atau kalau teman-teman nantinya ragu, maka buy di harga ini di 113, and then targetnya di 173 minimum atau 194. Kita tunggu di area dia bermain di area ini. Kalau nantinya di sini dia hanya mantul, kembali ke wave 1, dan dia tidak boleh break dari ini ya, dia tidak melepasi dari satu. Jadi gini,
Karena ini kita asumsikan ini adalah wave 1, kemudian ini adalah wave 2, ya, buy, and then dengan area take profit di 173 atau 194, and then we'll see kalau dia kembali ke the higher-nya ini di wave 1, dia tidak menembusi, maka itu adalah konfirmasi next targetnya adalah dia akan ke minimum adalah di 161. Nah, 161 ini kalau dia di break apalagi bisa sampai ke 247, sudah ini alamat bahwa dia akan ke, karena wave 3 kan panjang, dia the longest wave daripada Elliott wave itu di wave 3, dia bermain di wave 3, dan di dalam wave ini, di dalam wave 3 ini ada subwave atau subdivisionnya juga impulse. Ya, ada impuls, juga ada rata-rata adalah impuls di sini. Di sini juga akan terjadi impuls 5 wave. Ya, ada impuls 5 wave di sini. Oke, sehingga plannya saat ini adalah cut loss-nya jelas, cut loss-nya dia tidak boleh melebihi daripada harga bawah ini. Jadi akan bertipe seperti ini, teman-teman. Nah, seperti ini. Kecenderungannya adalah seperti ini, ya. Karena ini adalah seperti saya bilang, cut loss jelas, cut loss di area ini. Oke. Karena Elliott itu tidak boleh lebih, kalau kita asumsikan di sini, ini wave 1, oke, ini wave 2. Elliott itu tidak pernah break daripada permulaan wave 1. Kalau break dari permulaan wave 1, maka perhitungan kita keliru. Dia akan bisa bertipe apa? Korektif, atau bahkan yang ini adalah yang korektif. Ini adalah korektif, dia melanjutkan impuls, mungkin last wave-nya di wave 5, ini wave 4, karena rule-nya wave 4 itu kan tidak boleh melebihi sekian persen tidak boleh melebihi 50% daripada wave 3 Fibo. Nah, ini wave 4, kecuali diagonal. Kalau diagonal dia boleh overlap dari wave 1, dia boleh. Nah, ini overlap baru. Nah, ini wave 3, wave 1, ini wave 4. Ini wave 4 secara impuls. Kalau ini wave 4 secara diagonal, dia boleh melebihi wave 1 kalau diagonal. Oke, itu plan-nya. So, tetap plan-nya akan sama seperti ini. Kita akan melihat posisi selanjutnya adalah posisi daripada divergent area. This is the important thing, is divergent area. This is divergent area. So we knew it that this is a divergent area. Okay, absolutely divergent. Sorry, this one is divergent. The same with this one. Saya bilang divergent karena ini pun juga, sorry, saya naikkan dikit. Sehingga kalau divergent, maka harusnya ini adalah last wave-nya, ya, last wave-nya di sini. Jadi di wave 5 itu, ini bisa dibilang ini wave 3, ini adalah wave 5. Karena wave divergent di Elliott wave divergent itu hanya terjadi di wave 5. Jadi tidak terjadi di wave 3, tapi terjadi di wave 5. Ini rule daripada Elliott. Nah, kalau sudah terjadi divergent seperti ini, teman-teman lihat contoh di sini. Ini tidak dari harga yang di sini, kita tidak melihat ada satu divergent pun di sini. Ya, karena apa? Karena ini adalah wave masih impuls di 3. Impuls di 3. Jadi divergent hanya terjadi di wave 5.
the end of trend. End of trend pasti akan terjadi, pasti terjadi di semua entah itu stock atau currencies, trend itu pasti akan ending with divergence, ending with divergence. Jadi bisa saja, jadi gini, terkadang divergence itu mulai dari sini sudah divergence. Ini wave 3, last wave 3-nya di sini. Setelah dari harga ini dia divergent terus, break low lagi, ya, divergent terus. Jadi di sini divergent, di sini juga divergent. Ini divergent, ini divergent. Tetapi endingnya pasti akan, lastnya nanti pasti ini dia bermain di wave 5. Dan wave 5 itu juga terjadi di 5 impuls gitu loh, 5 impuls, 5 wave. Wave 5 kan juga subdivisionnya ada 5. Jadi kalau tren naik 1, 2, 3, 4, 5, ini adalah 5 swing, ini juga 5 swing. Jadi wave 4 ini hanya korektif, 2 korektif, ya. 2 ini korektif, and then 5 ini juga impuls. Nah, rata-rata diagonal itu terjadi di sini. Ini terjadi diagonal. So, kita lihat di area ini, kita akan coba lihat, maka saya melihat adanya satu posisi diagonal. Satu posisi diagonal di area ini, this one. Ya. Jadi ini secara technically ini adalah diagonal, ya. Kalaupun kita tarik dari atas pun juga, nah, this one is, ya, endingnya dia dapat. Jadi ini adalah posisi diagonal, ini ada posisi diagonal. So teman-teman, saya kasih trend, no trend line, horizontal line. Kita lihat di horizontal line dia, saya paling suka kalau horizontal line itu di break. Dalam artian ini 142 di break, absolutely next targetnya nanti adalah ini wave seperti ini. Nah, nanti di equal leg di 173. Question is, dari sini akan kemana? Dari sini akan kemana? Karena ini adalah gabungan daripada wave 1 juga bisa. Dari starting point sampai ke equal leg 173 ini adalah gabungan daripada wave 1. Jadi ini bisa ini baru starting di harga sini, sementara di sini adalah, jadi di sini adalah starting wave 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. 5 ini adalah subdivision dari wave 1. Jadi bisa terjadi bahwa di area ini ketika price dia nanti naik, ini baru subdivision, masih ada, nanti akan terbentuk korektif lagi di higher degree, wave yang lebih besar, higher degree itu. Jadi ini hanya starting point di higher degree. Jadi ini bukan higher degree, tapi ini adalah, saya melihat sepertinya adalah lower degree. Jadi di line ini starting point di lower degree untuk kemudian membentuk satu the higher degree wave di wave 1, starting point. Dan kemudian setelah wave 2 1 higher degree, dia bisa kembali turun, bahkan bisa kembali ke harga 113 lagi, as long as dia tidak tembus di harga ini bawah
jadi tidak bisa tembus di 65. Oke, dia tidak tembus di 65. Dia bisa bermain di 113 lagi, 100 dan 113 lagi. Karena minimumnya untuk wave 2-nya walaupun di low degree ada 50%. Dia harus tembus 50% untuk kemudian bisa kita bilang itu wave 2. Oke, teman-teman. Itu untuk yang bisa saya sampaikan. Next plan untuk saham lain Trimitra Property Indo Tbk using time frame 4 hour adalah seperti ini, ya. So it already has a divergent area di area ini, and then we can say it's already complete. To confirm with 5, to confirm with 5, 3, and then this is the 5. Or 3 pun bisa di 3 bisa di harga ini juga, 3 bisa di harga ini. Dan di sini adalah ABC-nya. Di sini saya melihat seperti ABC, ya, tapi lebih cenderung untuk it only ini hanyalah konektor saja. Ini hanyalah konektor saja. Starting point tetap starting point wave 4-nya bisa di ini adalah starting point untuk wave 4, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini bisa 1, ini bisa 2, 3, oke, ini 4, ini 5. Karena ini kan korektif juga bisa terjadi di sini. Di sini korektif juga bisa. Dan 4 pun juga bisa di harga ini. Ini 3, ini 4. Ini 1. Loh lah kok ini overlapping? Ya, karena ini kan ending saya bilang wave 4 tuh hanya boleh overlap di wave 1 itu ketika terjadi di 5, di wave 5 atau di impuls terakhir. Jadi seperti triangle. Triangle itu hanya boleh terjadi di wave 4, tidak boleh terjadi di wave 2. Nah, ini adalah wave 3 secara higher degree, ya, higher degree. Ini adalah lower degree. Di sini adalah lower degree. Nah, jadi ini dia overlap. Dia wave 1, ini wave 4, dia overlap. 4 wave. Setelah wave 4 itu kan pasti impuls. Nah, ini pasti kan impuls. Pasti terjadi impuls. Impuls itu 5 wave lah. Itu secara Elliott wave-nya seperti itu. Jadi ini boleh overlap, boleh. Wave 4 ini boleh overlap di sini karena ini adalah diagonal. Jadi diagonal itu dia bebas. Wave 4 itu bebasnya di sini, di diagonal ini. Dia bebas overlap wave 1 di price manapun. Itu teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel. Untuk dapetin analisa yang lain silakan request di bawah, di komen bawah. Kalau ingin di request secara rule-nya adalah yang saya pakai adalah Elliott wave, ya. Saya pakai Elliott wave secara rule Elliott wave, saya tidak pakai. Kalau alat bantu, ya alat bantu otomatis ya. Alat bantunya Fibonacci dan ini. Ya, ini. Sebentar saya lihat. Triangle.
sini kalau triangle ya. Kita lihat saja. Starting 1, this one, and then A, B, C, D, and then the last is E. Ya, ini kalau ini triangle. Ya, starting point di triangle. Jadi di sini A, B, C, D, E. Bisa A, B, C, D, E atau 1, 2, 3. Tapi kalau di sini dikasih sepertinya dikasih apa? A, B, C, D, tidak ada masalah ya. Mau A, B, C, D, mau 1, 2, 3, it doesn't matter ya. Sekali lagi, like, comment, subscribe. Untuk dapetin analisa yang lain silahkan komen di bawah. Have a nice day, bye bye.